Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Vila. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad SAW menembus langit ketujuh. Peristiwa singkat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang meyakini kisah yang menakjubkan ini terjadi pada bulan Rajab. Dalam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina menuju langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang menembus langit ketujuh itu hanya ditempuh 1 malam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa salat 5 waktu. Mengapa dikatakan Isra Mi'raj dan apa itu Isra? Isra adalah perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa dengan jarak antara kedua masjid itu adalah 1239 km. Waktu itu Rasulullah menaiki burak ditemani malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Israfil alaihi salam. Dan apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian di perjalanan baginda bertemu nabi-nabi pada setiap langit sampai langit ketujuh. Sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa berbeda. Namun karena dua peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan, maka disebutlah Isra Mi'raj. Dalam perjalanan bertemu Sang Pencipta, selain ditemani malaikat Jibril, Rasulullah mengendarai burak, yakni hewan putih panjang berbadan besar melebihi keledai dan bersayap. Dikisahkan burak sekali melangkah bisa menempuh perjalanan sejauh mata memandang dalam sekejap untuk melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan. Dalam hadis tersebut dikisahkan di langit tingkat pertama Rasulullah SAW bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanan. Nabi Adam membalasnya dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Kemudian di langit kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam seperti halnya di langit pertama. Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua nabi pendahulunya sewaktu akan meninggalkan langit kedua. Nabi Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Dalam pertemuannya Nabi Yusuf alaihissalam memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga di akhir pertemuannya Nabi Yusuf alaihissalam memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhir itu. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan sampailah dia ke langit keempat. Pada tingkatan ini, Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihissalam, yaitu manusia yang pertama mengenal tulisan. Nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Memphis di Mesir
untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Idris alaihissalam memberikan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Selanjutnya di langit kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun, yaitu nabi yang mendampingi saudaranya Nabi Musa alaihissalam berdakwah mengajak Raja Fir'aun yang menyebut dirinya Tuhan dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun terkenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya. Pada langit keenam, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yaitu nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntunnya menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit keenam, Nabi Musa melepasnya dengan doa kebaikan. Perjalanan terakhir Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapaknya para Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Makmur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikatnya. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib salat. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar berada di langit ketujuh. Ia adalah pemisah, disebut Muntaha atau akhir karena ia merupakan batas akhir dari sebuah perjalanan. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pohon sidar adalah pohon bidara. Masih dalam hadis yang sama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempayan besar. Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha ini, Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib dalam 5 waktu dalam sehari. Perjalanan Rasulullah saat itu tidaklah mudah. Meskipun beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap saja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dengan berbagai godaan. Godaan pertama, ketika Nabi ditawari meminum khamar atau susu, namun Rasulullah lebih memilih susu. Selama perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga selalu diganggu dengan panggilan dari setan, iblis, dan perempuan penggoda. Ketika mencapai Sidratul Muntaha di langit ketujuh, maka perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berakhir. Perintah yang diterima Rasulullah saat itu yaitu berupa perintah sholat 50 waktu dalam satu hari. Namun ketika menerimanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memperhatikan kemampuan umatnya. Menyadari hal itu membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan
pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perintah sholat diringankan menjadi 5 waktu dalam sehari. Sejak saat itulah umat muslim harus melakukan sholat wajib 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dengan adanya kisah perjalanan ini, semoga dapat mempertebal keimanan dan tidak meninggalkan salat 5 waktu yang disyariatkan peristiwa Isra Mi'raj yang telah tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian kisah tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Semoga selalu jadi pengingat kita untuk tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.